Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan memulai perkuliahan pertemuan keempat dari mata kuliah Praktikum Statistik. Untuk hari ini, Bu Erni akan menyampaikan materi mengenai uji normalitas data. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai statistika deskriptif. Kita sudah menghitung beberapa ukuran yang menunjukkan deskripsi dari data tersebut, yaitu ukuran rata-rata, ukuran standar deviasi, juga varians, nilai maksimum, nilai minimum, kemudian range, dan kita juga sudah membuat grafik atau diagram, yaitu diagram batang dan diagram garis. Dari apa yang sudah kita kerjakan kemarin, maka kita dapat mengambil informasi lebih mudah dari data yang tersedia. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki statistika inferensial. Untuk memasuki statistika inferensial, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengujian data. Data sampel yang akan kita gunakan untuk mengambil kesimpulan dari suatu populasi harus memenuhi syarat tertentu. Nah, salah satu syaratnya adalah data yang kita kumpulkan harus memiliki distribusi normal. Nah, untuk mengetahui bahwa data sampel yang kita amati itu terdistribusi normal atau tidak, maka perlu dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data kita terdistribusi normal, maka dapat dipakai dalam statistik parametrik atau dapat dipakai dalam statistik inferensial. Artinya, data sampel yang kita kumpulkan dapat dipakai untuk menyimpulkan kondisi dari populasi. Nah, sekarang bagaimana data yang terdistribusi normal? Data yang terdistribusi normal memiliki bentuk seperti kurva normal yang menyerupai lonceng. Sumbu X ini menunjukkan datanya atau variabel data, kemudian sumbu Y menunjukkan frekuensinya. Jadi kalau kita lihat pada grafik ini, data yang kecil memiliki frekuensi kecil, kemudian data yang mendekati rata-ratanya memiliki frekuensi yang tinggi, kemudian semakin jauh dari rata-ratanya frekuensinya juga semakin kecil. Nah, data yang memiliki frekuensi tinggi ini adalah data rata-ratanya. Jadi yang di tengah ini merupakan data rata-ratanya. Semakin dekat data dengan nilai rata-ratanya, maka frekuensinya semakin tinggi. Tetapi semakin jauh dari nilai rata-ratanya, frekuensinya semakin kecil. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari data yang terdistribusi normal. Sebagai contoh, jika kita melakukan pengukuran tinggi badan mahasiswa di suatu kampus dan kemudian menghitung nilai rata-ratanya, maka frekuensi data terbanyak adalah data yang dekat dengan rata-ratanya. Nah, misalnya rata-rata tinggi mahasiswa USB misalnya 157. Nah, maka data yang besarnya dekat dengan 157, maka frekuensinya adalah terbanyak. Nah, semakin jauh dari angka 157, maka frekuensinya akan semakin kecil. Nah, misalnya mahasiswa yang tingginya sampai 2 meter. Nah, tentu mungkin hanya ada satu dalam satu universitas. Atau mahasiswa yang pendek sekali, misalnya 140-an senti. Nah, itu frekuensinya juga kecil. Nah, itu yang disebut dengan data yang terdistribusi normal. Data yang dekat dengan rata-ratanya memiliki frekuensi yang tinggi. Data yang semakin jauh dari rata-ratanya memiliki frekuensi yang kecil. Makanya kalau dibuat grafik bentuknya seperti lonceng. Nah, pada bagian puncak itu adalah data rata-ratanya. Semakin jauh dari rata-ratanya, frekuensinya akan semakin kecil. Bisa diperjelas pada tabel berikut. Nah, misalnya ini tinggi badan 1,88, frekuensinya hanya 2, 1,84, 1,76, kemudian 1,6 meter, 10, 1,58, dan seterusnya. Rata-rata tinggi dari mahasiswa suatu kampus adalah 1,63 meter. Maka frekuensi data yang dekat dengan rata-ratanya frekuensinya tinggi.
Nah, contohnya ini, data 1,6 ini memiliki frekuensi paling tinggi yaitu ada 10 anak. Nah, kemudian untuk 1,7 ada 6 anak, 1,5 ada 8 anak, dan seterusnya. Kalau dibuat grafik, maka grafiknya hampir seperti lonceng. Ini kebetulan grafiknya tidak mulus ya. Nah, seperti itu. Jika digambarkan secara mulus, maka grafiknya berbentuk lonceng seperti ini. Pada bagian tengah ini menunjukkan rata-ratanya. Semakin ke kanan, di mana datanya adalah rata-rata ditambah standar deviasi. Misalnya ini rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Kemudian di sebelah kiri rata-rata dikurangi 2 kali standar deviasi, maka frekuensinya semakin kecil. Daerah ini biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Jika dinyatakan dalam persen, maka daerah kurva ini seluruhnya adalah 100%. Semakin jauh dari rata-ratanya, proporsinya akan semakin kecil. Ukuran jauh dan dekatnya data dengan suatu rata-rata itu dilihat dari penyimpangannya terhadap rata-rata, yaitu dilihat dari angka standar deviasi. Nah, bisa kita lihat pada grafik berikut. Distribusi normal dipengaruhi oleh 2 parameter, yaitu mean atau rata-rata dan standar deviasi. Mean menentukan lokasi pusat statistik, dan standar deviasi menentukan lebar dari kurva normal. Nah, ini rata-ratanya di atas. Nah, semakin jauh itu berarti semakin besar penyimpangannya terhadap rata-ratanya. Nah, nilai penyimpangan itu dilihat dari standar deviasinya. Bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas? Cara uji normalitas bisa dilakukan dengan uji chi-square atau uji Kolmogorov-Smirnov namanya. Kedua tes tersebut masuk dalam kategori goodness of fit test. Apa yang dimaksud dengan goodness of fit test? Goodness of fit test merupakan uji apakah data empirik yang kita peroleh dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Nah, jadi lebih mudahnya goodness of fit test itu adalah uji kesesuaian. Apakah data empirik atau data yang kita observasi itu sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dalam hal ini adalah sesuai dengan distribusi normal atau tidak. Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak? Dengan data yang terdistribusi normal, kita bisa berasumsi bahwa sampel kita mewakili populasi, sehingga hasil penelitian kita bisa digeneralisasikan pada populasi. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data empirik yang kita peroleh berasal dari data yang terdistribusi normal atau tidak. Nah, tadi sudah Bu Erni jelaskan di depan ya. Bagaimana melakukan uji normalitas dengan SPSS? Agar lebih mudah dalam melakukan uji normalitas, kita dibantu dengan software SPSS atau Statistical Package for Social Science. Pada SPSS kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Terlebih dahulu kita nyatakan hipotesis kita terhadap data yang kita amati. Hipotesis ada 2, yaitu hipotesis awal yang disebut dengan H0, kemudian hipotesis alternatif atau HA, disebut juga dengan hipotesis lawan. Nah, hipotesis awal kita tulis data terdistribusi normal. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya adalah data tidak terdistribusi normal. Pedoman untuk menerima atau menolak hipotesis bisa kita lihat dari nilai signifikansinya. Nah, apa sih nilai signifikansi? Signifikansi dalam statistik berarti kemungkinan atau berpeluang betul-betul benar. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis awal diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka hipotesis awal ditolak. Nah, nilai signifikansi itu menunjukkan probabilitas atau
peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol. Kita bisa melihatnya melalui grafik berikut. Nah, di sini ada data yang terdistribusi normal. Kemudian dari sampel yang kita amati, kita ingin melihat letak sampel kita itu pada distribusi normal suatu data. Nah, jika letak dari sampel kita itu pada daerah kritis, di mana probabilitas atau nilai signifikannya adalah kurang dari 5%, artinya data kita itu terletak sangat jauh dari rata-rata data yang terdistribusi normal. Nah, hal ini membawa kita pada pernyataan untuk menolak hipotesis awal. Karena proporsi data kita terletak sangat jauh dari rata-rata populasinya. Mari kita coba melakukan uji normalitas dengan SPSS. Berikut adalah data denyut jantung dari mahasiswa setelah melakukan suatu pekerjaan. Nah, data ini hanya fiktif saja ya. Di sini ada 22 data, kita ingin mencoba apakah sekumpulan data ini terdistribusi normal atau tidak. Kita inputkan data tersebut di data view. Kemudian kita isi variabel view-nya. Name-nya bisa kita isi dengan denyut. Tipe datanya adalah numerik karena datanya berupa angka. Nah, labelnya bisa diisi, bisa juga dikosongi. Untuk label ini menjelaskan name-nya. Agar lebih baik bisa kalian isi misalnya data denyut jantung mahasiswa setelah melakukan pekerjaan. Nah, bisa kalian lengkapi seperti itu. Kemudian values-nya dikosongi sampai align ini dikosongi. Kemudian paling kanan measure kalian tulis scale karena ini merupakan data hasil pengukuran. Sehingga di sini skala ukurnya adalah scale. Kemudian setelah itu klik analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian explore. Nah, setelah itu masukkan data denyut pada dependent list-nya. Kemudian setelah itu klik plot. Nah, kemudian kalian centang ini normality with plot test, kalian centang. Kemudian continue, kemudian OK. Nah, kita lihat nilai signifikansinya pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Nah, nilai signifikansinya di situ adalah 0,03 atau bisa juga ditulis 3%. Nah, jika nilai signifikansinya atau probabilitasnya 3%, ini artinya data kita terletak sangat jauh dari rata-rata populasi yang terdistribusi normal. Nah, hal ini membawa kita pada penolakan hipotesis awal. Sehingga H0 ditolak, berarti kesimpulannya adalah data tidak terdistribusi normal. Bagaimana dengan data yang tidak terdistribusi normal tersebut? Maka untuk pengujian selanjutnya kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Tetapi kita bisa menggunakan analisisnya menggunakan statistika non-parametrik. Atau kita juga bisa memperbaiki data dengan mengambil sampel lagi. Nah, seperti itu. Kemudian dengan mengkoreksi bagaimana cara pengambilan data yang kemarin, apakah ada kekeliruan sehingga kita perbaiki lagi cara pengambilan datanya. Mudah-mudahan ini membantu kalian. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.